Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unair, perkenalkan nama saya Denis Yuda Aditya, kelas 11 7, siswa SMA Negeri 3 Surabaya. Di sini saya nggak sendirian loh di Unair. Di sini saya bersama kakak. Wardah. Panggilannya apa kak? Wardah. Asal rumahnya di mana kak? Daerah Pogot. Dikit berarti ya? Ya. Buat Kak Wardah ini ambil jurusan apa di Unair? Keperawatan. Oh, keperawatan. Apa itu Kak Wardah sendiri ini udah semester berapa? Semester 8. Oh, semester 8, habis ini lulus ya Kak ya berarti ya. Amin. Berarti Kak Wardah ini matkul apa yang paling sulit ditempuh selama di Unair C? IDP, Ilmu Dasar Keperawatan. Oh, IDK. IDK. Ya. Itu kayak tentang apa namanya perawat tentang tubuh semua itu ya atau gimana? Enggak, ilmu dasar keperawatan itu isinya enggak hanya keperawatan aja, tapi kita juga belajar farmasi, juga belajar tentang apa itu darah-darah kayak laboratorium medis gitu-gitu. Jadi ya karena banyak ya apa namanya nyabang ke jurusan lain, jadi menurut saya itu lebih susah daripada matkul lainnya yang memang fokus ke keperawatan. Oh, jadi gitu. Kalau peluang kerja perawatan itu apa aja kak? Peluang kerjanya banyak, kita nggak hanya bisa kerja di RS, Ya. tapi kita juga bisa kerja di perusahaan, misal di perusahaan tambang yang jadi paramedisnya, atau mungkin mau di lapangan, misal lapangan sepak bola, atau mungkin lapangan basket, dan sama jadi paramedisnya, atau mungkin jadi K3-nya, K3 di suatu perusahaan yang besar, atau mungkin mau jadi promotor di puskesmas, atau mungkin di lingkungan masyarakat yang ikut langsung sama Dinkes, atau mungkin mau ke luar negeri. Justru kalau ke luar negeri itu lebih banyak peluangnya, biasanya di rumah sakit sih, atau mungkin mau jadi perawat rumahan seperti home care, atau mungkin mau banyak ya, atau mungkin ya, atau mungkin mau membuat klinik sendiri gitu, bisa loh, kita bisa membuat klinik sendiri, tapi ya perlu persetujuan, perlu perizinannya itu. Terus nanti kita bisa buka bisnis di sana, yaitu home care, atau mungkin apa sih kerjasama sama profesi lainnya gitu ya. Kurang lebih itu sih yang aku tahu, tapi saya yakin pasti lebih banyak lagi ya. Oh ya, kalau misal tidak berbau medis, bisa mau jadi dosen, mau jadi manajemen rumah sakit, itu juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik Surabaya, kalian tahu nggak aku sedang di mana? Yap, benar, ada di vokasi ITS. Di sini saya Denis Yuda Aditya dari kelas 11 7, siswa SMA Negeri 3 Surabaya, bersama dengan kakak Muhammad Terpati. Panggilannya kak? Ariel. Oh, oke. Untuk kakak sendiri asalnya dari mana? Oh, dari Gresik. Itu PP Gresik atau gimana kak? Tinggalnya di asrama ITS. Oh, asrama ITS ya. Oke. Untuk jurusan kakaknya itu apa ya? Jurusan saya itu teknik informasi sipil Bekasi. Wah, teknik sipil. Kalian ada yang mau nggak di teknik sipil? Nanti siapa tahu ketemu kakaknya. Oh ya, kakak ini semester berapa ya? Tempat Oh, semester 4. Berarti nggak awal, nggak akhir banget ya kak ya. Untuk kakaknya sendiri nih masuk di sini tuh pakai jalur apa? jalur mandiri.
Oh, pakai jalur mandiri. Berarti itu seleksinya tuh yang diambil berapa orang, Pak? Kalau mandiri itu nggak tahu ya, soalnya kalau nggak salah itu banyak kalau nggak salah. Oh, oke. Motivasi ambil jurusan di teknik sipilnya apa, Kak? Masih ini kalau saya melihat peluang buat bekerja yang sangat Oh, siap. Untuk peluang kerjanya kakak ini katanya kan ada peluang kerja yang bagus. Itu gimana ya, Kak? dan di tempat Indonesia yang bagus ini kan Indonesia kan ini kan banyak banyak proyek kerja kan, apalagi kayak kan sudah bangun yang bisa kan, jadi kan perlu apa teknik apa teknik yang engineer yang itulah banyak. Untuk matkul yang diulang itu nilainya berapa, Kak? Atau genap atau ganjil itu bisa dijelaskan, Kak? Itu matkul yang mengulang Maksudnya kayak di semester 1 2 ini ada yang nggak lulus itu nilainya gimana? kalau untuk matkul yang mengulang itu kalau di vokasi sendiri itu untuk satu matkul itu kalau misalnya ada nilai D atau E itu ulang di tahun depannya, misalnya genap ulang genapnya tahun depan. Oh, berarti benar. Oke. Matkul yang paling sulit di sini apa, Kak? Ya mekanik, ya mekanika teknik. Ada hitung-hitungannya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Denny Sudaditya dari kelas 11-7, siswa SMA Negeri 3 Surabaya. Di sini saya ingin mewawancarai dengan Bapak dosen Universitas Airlangga Kampus B. Izin bertanya untuk namanya, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Pak Ji Wangga, cukup dipanggil Pak Ji saja, boleh? Soalnya mahasiswa semuanya manggilnya Pak Ji. Siap. Oke, ya. Izin bertanya Bapak ini mengajar jurusan apa di Universitas Kampus B ini? Oke, di kampus B ini saya di Fakultas Vokasi untuk prodinya D4 Manajemen Perhotelan. Hotelan teman-teman, Iya. siapa tahu kalau kalian mau join di sini Iya. ketemu Bapak Jiwa. Oke, nanti bisa mencari saya. Oke. Bapak di sini sudah berapa lama untuk mengajarnya? Saya kurang lebih udah jalan hampir 6 tahun dari 2019. Wah, itu udah senior banget ya di sini ya. Ah, seperti itulah. Sudah tahu seluk-beluknya gimana dunia pengajaran. Oke, siap. Motivasi untuk Bapak mengajar di sini sama mahasiswanya itu bagaimana Bapak untuk suka dukanya? Oke, motivasinya yang pasti ingin berbagi ilmu ya, menyiapkan teman-teman generasi muda supaya nanti kedepannya bisa sukses. Ya, karena kita vokasi, otomatis kita mempersiapkan memang knowledge dan skillnya itu memang setelah lulus bisa terserap industri. Ya, sukanya karena saya di vokasi selain mengajar secara teori, kebanyakan kita juga praktikum kerjasama dengan industri juga, jadi kuliahnya terasa tidak membosankan. Ya, dukanya semua pasti merasa capek ya, tapi bagaimana cara kita mengatasi itu semua supaya kegiatan perkuliahan itu tetap terasa menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNER, perkenalkan nama saya Denny Sudaditya dari kelas 11-7, siswa SMA Negeri 3 Surabaya. Di sini saya ada di UNERJ bersama kakak Kasya Muhammad. Kak Oka ini asalnya di mana ya, Kak? Asli saya di Surabaya sendiri. Oh, Surabaya sendiri. Berarti deket ya, Kak, dari Iya. sini. Oke. Margo. Kakak ini ambil jurusan apa ya di UNERJ? Di biologi. Oh, di biologi. Udah semester berapa nih, Kak? Semester 4. Oh, berarti nggak awal, nggak akhir juga ya, kayak Pertengahan. ya. Di biologi sendiri, matkul apa yang paling sulit buat kakaknya? Kalau selama jadi mahasiswa di sini dari semester awal ya, Pak. Iya. Yang dipelajari kan nggak hanya biologi ya, ada kayak fisika dasar, kalkulus, ya mungkin itu juga jadi salah satu matkul tersulit yang pernah saya alami di sini, yang pernah saya pelajari di sini. Stres ya, Winda. Iya. Di biologi sendiri itu biasanya peluang kerja itu apa, Kak? Kalau peluang kerja di biologi kan kita sering ke lab ya, kayak lebih sering di dalam ruangan daripada di luar. Jadi mungkin bisa jadi laboratorium di industri atau di BUMN itu bisa, terus kayak food kayak halal itu, dan di MUI itu juga bisa.
Jadi banyak banget ya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Aduh, kita kembali lagi nih. Aku lagi ngejak siapa sih? Enjoy banget nih kayaknya. Halo semuanya. Saya Dery Sida Aditya dari kelas 11-7 SMA Negeri 3 Surabaya ingin memperkenalkan. Aku Iva, aku mahasiswa psikologi UNAIR. Oke Kak Iva, perkenalkan saya Denis ya. Oke Denny, salam kenal. Kakaknya ceria banget hari ini. Aku Iya salut dong, ya ampun. Harus ceria dong, mau Oh ditanya-tanya. ya, saya ceritanya ya Kak. Oke, siap. Kakak asli mana kalau boleh tahu? Aku asli Surabaya. Oh Surabaya mana itu Kak? Surabaya, Rungkut aku rumahku di Oh, Rungkut. jauh banget ya sama saya. Iya, jauh ya. Iya. Oke. Kak Iva Kenapa ini nih? kan ambil jurusan psikolog ya? Iya, betul. Udah semester berapa nih Kak kalau boleh tahu? Oke, kebetulan backgroundku sekarang mahasiswa psikologi profesi, magister profesinya. Sekarang aku semester 6. Jadi untuk saat ini kesibukanku lagi ke praktek-praktek gitu sih, praktek psikolog di sekolah. Salah satunya di SMA 3 Surabaya. Gitu. Di SMA saya ini. Betul. Jadi saya tuh sering ketemu Kak Iva kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol, atau gitu. makan siang juga. Oke. Oh ya, izin bertanya kepada Kak Iva. Kak Iva masuk di UNER jurusan psikolog ini melalui apa ya? Oh, jalurnya ya? Ya, jalurnya. Oke, kalau dulu waktu aku kebetulan S1 backgroundnya di sini juga, di psikologi UNER juga. Waktu aku S1 dulu itu pakai jalur tes. Dulu namanya SBMPTN ya. Sekarang SNBT ya, jalur tesnya itu. Itu S1. Kalau S2 sebenarnya kita ini sih, waktu itu aku seleksinya cuma wawancara aja sih kalau di S2-nya ini karena alumni juga. Jadi jalurnya tuh kayak ada dua jalur kayak cuma wawancara aja sama tes TOEFL atau bahasa Inggrisnya gitu. Itu diambil berapa orang ya Kak? Kalau angkatan waktu itu kan aku kan program studinya magister profesi ya, yang dua gelar itu. Dulu tuh cuma kalau satu layering bilangnya itu cuma 15 anak maksimal waktu itu. Iya. Gitu. Motivasi Kak Iva berjurusan psikolognya apa? Mas, motivasi agak cukup ini ya, kompleks ya sebenarnya Iya, ya. betul. Jadi kalau motivasi sebenarnya ini sih, dari dulu tuh aku emang suka baca psikologi karena belajar kayak tentang manusia gitu. Aku dari SMP sih tertarik sama psikologi gitu. Karena aku dulu itu kayak waktu SMP tuh kayak lagi zaman tentang kepribadian gitu-gitu lah ininya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk waktu di SMA tuh kayak ya udah ambil psikologi aja setelah waktu kuliah gitu. Jadi ya udah itu alasan karena aku tertarik aja sih sama belajar psikologi. Kalau misalnya di psikologi ini peluang kerja itu gimana Kak? Ruang kerja ya, kalau psikologi ruang kerja itu sebenarnya cukup fleksibel ya menurutku ya. Karena di setiap bidang pun, even kayak bidang pendidikan, terus industri organisasi, kesehatan pun tuh adalah psikologi itu bisa masuk di situ. Jadi cukup fleksibel teman-teman untuk psikologi itu untuk di bidang pekerjaannya gitu. Jadi kan menurut saya ya mungkin teman-teman yang pengen masuk itu kan mempunyai mindset itu kalau psikolog itu harus kuat mental. Tapi kalau yang dirinya nggak kuat itu gimana Kak menurutnya Kak Iva itu? Apakah dulu Kak Iva juga begitu? Oh, tidak seitu kok. Maksudnya kalau masuk jadi mahasiswa psikologi itu tidak harus jadi kayak kuat mental gitu sih, enggak. Cuma karena kan kita mahasiswa juga manusia ya, jadi kayak ada fase-fase gimana kita tuh lagi down-nya juga gitu, nggak mesti kita harus kuat mental itu, nggak seperti itu ya. Jadi tidak memastikan jadi mahasiswa psikologi menjadi manusia yang kuat mental, nggak. Karena itu jadi kayak even karena justru kita belajar psikologi ini jadi mengetahui, malah lebih aware sih, lebih tepatnya lebih aware gimana kita harus kapan bertindak untuk melakukan pengobatan istilahnya itu kalau di mahasiswa psikologi. Kalau di psikologi ini biasanya tuh teman-teman Kak Iva tuh menghindari matkul apa yang paling nggak suka? Ini konteksnya S1 ya? Iya. Karena di S2 kan jarang ada matkul ya, Oh, iya. banyak praktek. Kalau di S1 dulu tuh ya, saya berjalannya pengalamanku, dulu tuh paling sering itu yang ditakutin sanksi, jadi sejarah aliran psikologi gitu. Jadi beberapa temanku tuh yang takut dengan pembelajaran itu karena cukup kompleks ya, karena kalau sejarah kan, kalau bahas sejarah aliran psikologi itu kayak lebih banyak tahapannya gitu kan, banyak kayak runtutannya gitu, dan itu cukup challenging sih buat kami gitu. Terus ada juga matkul biopsikologi namanya, jadi biopsikologi itu kayak belajar biologi versi psikologinya gitu. Jadi kayak belajar otak, terus kayak gimana hubungan dengan perilaku, terus kayak hubungan dengan kegiatan sehari-hari. Cukup kompleks sih.
di psikologi ini ada statistika nggak sih Kak? Hitungannya juga. Pasti ada. Jadi kalian jangan masuk psikologi untuk menghindari matematika ya. Itu kan biasanya mindsetnya orang-orang itu kayak pengen masuk psikologi lah menghindari matematika. Oh tidak bisa. Masih ada kok namanya statistik gitu. Jadi kayak kita belajar kuantitatif gitu. Jadi kayak di metode penelitian itu ada kayak metode statistiknya gitu. Dan itu ada matematikanya. Oh ya, cara membagi waktunya Kak Iva ini apakah dulunya itu pernah ikut BEM atau bagaimana? Itu cara membagi waktunya gimana? Oke, dulu ini konteksnya aku bahas ke S1 ya, karena aku di S2 beda kegiatanku dulu sama S1. Kalau S1 dulu itu aku lebih ke lanjutan sama organisasi sih kesibukannya. Jadi selain aku belajar itu aku juga mengikuti kedua kegiatan tersebut. Dulu tuh waktu awal-awal tuh aku masih ikut kepanitiaan, jadi kayak jadi BEM gitu. Cuma waktu yang di ending itu, di akhir itu aku ikut organisasi BEM. Untuk bagi waktunya sebenarnya ini sih berdasarkan prioritas aja gitu. Jadi kayak yang penting dulu pokoknya aku mementingkan akademiku dulu gitu. Jadi aku memprioritaskan akademiku dulu. Pesan untuk Kak Iva untuk mahasiswa yang masuk ke PTN apakah boleh tahu nggak? Oke, sebenarnya cukup simpel ya, kayak selagi kamu suka sama sesuatu tuh pasti kamu akan menyenangkan untuk melakukannya ya. Jadi apapun jurusan itu pastikan itu sebuah passion dan keinginan dan minatmu untuk masuk di suatu jurusan itu. Jadi apapun itu kan itu kalian senang untuk menjalaninya biar gak berat. Waktu itu kan ada event AE 2026 ya, saya itu nggak kelihatan Kak Iva, sedih banget ya ampun. Maaf ya, ini kita belum koordinasi sih sebelumnya. Jadi buat kalian tahun depan jangan lupa ikut AE 2026 Universitas Airlangga. Nanti itu ada info-info juga nggak sih? Iya. Biasanya info jurusan gitu. Dan mungkin saya akan tutup sesi wawancara kepada Kak Iva. Saya Delusi dari dia. Oke, saya Iva. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Universitas Airlangga.